Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Perkenalkan, nama saya Himawan Sutanto dari divisi CSRS GAKOM. Kali ini saya akan mempresentasikan inovasi kami kategori Indie Operational Excellence dengan judul Stop COVID. Mengapa Stop COVID? Selama tahun 2020, divisi kami menjadi garda terdepan dalam penanganan dan penanggulangan upaya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yang awal tahun 2020 masuk ke Indonesia. Penyebarannya sangat cepat, ini yang perlu diantisipasi dengan lebih terstruktur dan lebih baik lagi. Dengan jumlah tim yang sekitar 25 orang yang ada di head office sebagai Satgas COVID-19 yang sudah ditunjuk oleh top manajemen dan didukung oleh sekitar hampir 50 safety officer yang ada di seluruh cabang dan site sesuai dengan presiden message AHIMC, ensure readiness, ensure resilience. Kita harus mampu bangkit lebih cepat. Tentunya hal itu tidak mudah karena di dunia kasus COVID-19 di akhir 2020 sudah mencapai di 90 juta kasus, dan di Indonesia sendiri sudah mencapai hampir 1 juta kasus di akhir tahun 2020. Dampak yang luar biasa dari virus COVID-19 ini di segala bidang sangat kita rasakan, mulai bidang sosial, ekonomi, dan yang lainnya. Secara dampak ekonomi, Indonesia perekonomiannya hanya tumbuh 0,5%. Bagaimana dengan AHIMC? AHIMC juga mengalami dampak yang sama. Penjualan alat berat dan produk support turun hampir 40% selama tahun 2020. Dan profitabilitas perusahaan juga turun 37% selama tahun 2020. Ini yang perlu kita patut waspadai sehingga kita harus kembali bangkit. Banyak kota mengalami lockdown, sementara kita mempunyai 42 cabang dan site yang tersebar di seluruh Indonesia. Hampir dari 35.000 karyawan AHIMC. Keluarga karyawan hampir ada 26.000. Dan itu semuanya harus kita pastikan aman. Nah, itulah upaya-upaya yang akan kami lakukan dan yang sudah kami lakukan untuk mencegah keluarga besar kita terpapar virus COVID-19. Dari segala bidang, dari segala aspek, harus kita pastikan bahwa mereka aman. Nah, yang menjadi objektif kami yaitu menekan jumlah kasus positif COVID-19 di ruang lingkup AHIMC, baik itu karyawan, baik itu keluarganya. Objektif yang terakhir adalah kita harus secepat mungkin melakukan vaksinasi kepada seluruh keluarga, seluruh karyawan, dan seluruh keluarga besar kita agar kita bisa memiliki ketahanan yang lebih kuat daripada yang lain. Herd immunity itu tujuannya. Dengan positive rate yang harus di bawah 5% standar WHO. Artinya jumlah testing dengan karyawan yang positif atau keluarga besar kita yang positif harus di bawah 5%. Mengenai budget, ini yang perlu kita prepare dan kita keluarkan secara bijak dan efektif, sehingga dengan kondisi yang sulit kita tidak harus mengeluarkan kos yang besar, tetapi efektif dalam pencegahan penyebaran virus ini. Dan didukung oleh top level manajemen yang ada di cabang dan site, ini menjadi kekuatan tersendiri dalam kita melaksanakan program-program mulai dari promotif, preventif, rehabilitatif, dan juga kuratif agar seluruh karyawan dapat beraktivitas dengan beradaptasi dengan kondisi new normal.
Dalam upaya promotif, kita tidak henti-hentinya memberikan edukasi, memberikan informasi kepada seluruh karyawan dan keluarga karyawan untuk dapat memproteksi dirinya dari paparan virus COVID-19 dengan mendatangkan para ahli, dokter, spesialis yang akan memberikan ilmu pengetahuan bagi mereka. Nah, selain itu kami melakukan sosialisasi terhadap prosedur kerja, instruksi kerja yang sudah kami siapkan. Hampir lebih dari 20 prosedur dan instruksi kerja dan puluhan memo kerja yang kita terbitkan untuk menjadi guidance dari operasional dan kegiatan kita. Sterilisasi, lalu pembersihan area, lalu memanfaatkan teknologi dengan sinar UV, dengan alat HEPA filter, dan untuk ionizer, itu semua kita lakukan di upaya preventif. Memang secara effort sangat besar di preventif, tetapi kita mencegah terjadinya hal yang tidak kita inginkan, yaitu keluarga kita terpapar. Dalam upaya preventif, kita membuat beberapa terobosan. Di antaranya adalah sesegera mungkin membuat physical distancing dan pola WFH dan WFO sedemikian rupa sehingga meminimalkan dari penyebaran virus ini dengan membuat sebuah tools daily health monitoring secara digital, dan setiap hari seluruh karyawan harus mendeklarasikan kesehatannya. Itu menjadi kunci bagaimana kita melihat, memetakan, dan mengetahui karyawan dan kondisi keluarganya seperti apa. Nah, upaya testing yang kita lakukan masif setiap hari, hampir 400, hampir 1000 yang kita lakukan setiap hari, tes COVID-19, ini menjadi pagar dan menjadi screening awal agar penyebaran tidak terjadi di area perkantoran kita. Dalam upaya rehabilitatif, kami menghadirkan sebuah terobosan yang bernama Hai Dokter, di mana seluruh karyawan dan keluarganya di seluruh Indonesia bisa berkonsultasi dengan dokter dari poliklinik kami untuk sekedar berkonsultasi, menceritakan keluhan kesehatan dari karyawan dan keluarga sehingga mendapatkan arahan dan pendampingan agar kondisinya menjadi lebih cepat sembuh. Di luar itu, upaya rehabilitatif dan kuratif ini tetap kami lakukan. Jika ada karyawan terpapar, segera kami tangani dengan jaringan-jaringan rumah sakit, dengan jaringan dokter yang kami punya, dengan fasilitas yang kami punya untuk kami memberikan pelayanan. Tentu tidak mudah, karena mengingat banyaknya lokasi, persebaran karyawan dan keluarga itu menjadi tantangan di kami. Selain itu, di cabang dan site kita juga mempunyai beberapa rumah karantina dan rumah isolasi untuk mempersiapkan apabila harus ada karyawan dan keluarga yang dievakuasi dan mendapatkan penanganan yang intensif selama isolasi mandiri. Dan selain itu, jejaring kami di rumah sakit juga tetap kami maintain sehingga jika ada apa-apa kita mudah mendapatkan akses rawat inap dan penanganan kesehatannya. Boleh dikatakan minim, karena hanya sekitar 2.400 karyawan dari 35.000 karyawan AHMC yang akhirnya harus terpapar. Nah, dari angka itu, dari sisi positive rate AHMC hanya 3,4% dan harus terus turun. Dengan hanya 2 instalasi tadi yang terlockdown selama sepanjang tahun 2020, ternyata kita bisa ikut menyelamatkan, ikut berkontribusi dalam menjaga revenue 1 miliar per hari yang tidak hilang karena lockdown. Dalam upaya percepatan vaksinasi dan pencapaian herd immunity di AHMC, kita sudah mulai sejak di awal bulan
Maret dan April 2021. Nah, Itulah yang kita lakukan sehingga di bulan Agustus dan September 2021. target di 80% karyawan dan keluarganya sudah tervaksin. Nah, inilah bentuk wujud dari kerja keras kami Sehingga kami bisa memberikan pelayanan terbaik dan memastikan kesehatan dari seluruh karyawan dan keluarganya. Pengakuan dari pemerintah kita dapatkan di bulan April 2021 dari Kementerian Ketenagakerjaan bahwa kita mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan status emas dalam penerapan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di perkantoran. Ini sangat membanggakan karena hanya 29 perusahaan yang mendapatkan penghargaan ini dari Kementerian Ketenagakerjaan. Terima kasih kepada seluruh insan AHMC, insan Yuti, seluruh keluarga besar. Harapan kami kita semua sehat, kita kuat, kita kembali bangkit, dan kita bisa mencapai apa yang menjadi visi dan misi perusahaan. Karyawan sejahtera Dan keluarga bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.